Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini, tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Almanak GKE, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk perenungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur untuk hari yang baru ini, pagi hari yang indah dan sejuk. Kami boleh dihantarkan sampai dengan saat hari ini, semua karena kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan atas kehidupan kami semua. Saat ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 12 dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Biarlah roh hikmat dari Tuhan boleh mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan janganlah firman Tuhan boleh berlalu begitu saja, tetapi boleh kami simpan di dalam kehidupan kami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang atau setiap kita pasti pernah mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Sebagai contoh saja, misal ketika anggota keluarga kita mengalami musibah. Awalnya khawatir, tapi timbul rasa syukur dan rasa tenang ketika keluarga itu selamat dari musibah yang terjadi.
Hal lain, kekhawatiran juga bisa terjadi ketika kebutuhan ekonomi, keuangan mengalami kekurangan, dan lain-lainnya. Dalam situasi tersebut muncul rasa kekurang percayaan kepada Allah, pasif dan pasrah menerima kenyataan yang terjadi. Teguran Yesus kepada para murid sering khawatir akan kebutuhan hidup, tapi juga merupakan nasihat bagi kita semua agar kita tidak khawatir dan juga agar kita selalu berjaga-jaga. Saudara-saudara jemaat yang diberkati di dalam Tuhan, hal yang penting kita perhatikan di dalam nas firman Tuhan hari ini. Pertama, supaya kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah. Setelah para murid Yesus tiba di seberang danau, mereka lupa membawa roti ketika mereka sampai di seberang danau. Yesus mengatakan supaya mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Para murid diingatkan ketika Yesus berbicara tentang ragi. Para murid berpikir mereka kekurangan roti. Yesus mendengar perbincangan mereka dan menegur mereka sebab mereka memiliki iman yang kecil. Tidak seharusnya mereka khawatir karena Yesus, penolong yang besar, ada bersama mereka selalu. Yesus sudah membuat mujizat 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Seharusnya mereka sudah melihat mujizat yang luar biasa itu dan percaya Yesus penolong yang ajaib. Pada saat yang sama, saudara, Yesus juga hendak menegur kita yang sering khawatir. Kekhawatiran menunjukkan kurangnya iman kita kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita selalu berjaga-jaga dan mawas diri. Yesus mengingatkan para murid untuk berjaga-jaga terhadap pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Yesus memakai perumpamaan untuk menyampaikan maksudnya supaya orang dapat mengerti apa yang dikatakannya. Ragi yang dimaksud oleh Yesus adalah pengajaran. Pengajaran orang Farisi diumpamakan ragi yang busuk yang bisa mempengaruhi orang Israel. Orang Farisi dan Saduki, dua golongan keagamaan yang selalu menentang Yesus. Yang ada dalam hati dan pikiran mereka adalah bagaimana melakukan perbuatan jahat dan menjatuhkan Yesus. Walau mereka golongan yang taat kepada hukum agama, namun mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus mengingatkan supaya berhati-hati dengan pengajaran mereka. Yang ketiga, saudara, menjadi orang Kristen belumlah cukup. Mungkin kita pernah mendengar perkataan ini. Saya sudah menjadi orang Kristen, sudah cukup. Apakah dengan menjadi orang Kristen yang menaati peraturan kehidupan kekristenan sudah cukup? Pertanyaan di atas patut kita renungkan. Janganlah kita hanya menjadi Kristen tanpa penebusan atau KTP, tapi jadilah orang Kristen yang dengan sepenuh hati, orang Kristen yang mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen dan yang bertanggung jawab sebagai orang Kristen mengalami Tuhan di dalam kehidupan nyata setiap hari. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan, di masa COVID-19 ini, marilah kita terus mempercayakan kehidupan kita kepada Allah sumber kehidupan ini. Tidaklah dibiarkannya kita terus-menerus di dalam keadaan yang gelap,
keadaan yang mengkhawatirkan, dalam kebimbangan, sebab Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita juga diingatkan supaya berjaga-jaga senantiasa dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan, mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan, dan mau bersungguh-sungguh hidup di dalam kehendak dan rencananya. Semoga renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan memberkati saudara-saudara semua. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.